Pemirsa Intens Investigasi, geger dunia hukum dan hiburan tanah air tengah digemparkan oleh perseteruan antara dua pengacara kawakan, yaitu Farhad Abbas dan Rasman Arif Nasution. Hubungan profesional yang dulunya terlihat harmonis, kini berubah menjadi rivalitas panas yang mencuri perhatian. Segalanya bermula dari cuitan Farhad Abbas yang menyinggung kasus lama dengan Ahmad Dhani dan nominal 50 juta rupiah, yang kemudian dibalas Rasman dengan sindiran menohok. Rasman Arif Nasution yang terkenal dengan gaya bicaranya yang tajam, juga seolah menambah bumbu perseteruan dengan mengomentari kasus yang sedang melibatkan Farhad Abbas dan Denny Sungargo. Pasalnya, Rasman menilai laporan Farhad dan Denny terlalu lemah dan seharusnya diselesaikan tanpa saling melapor. Lantas, seperti apakah pula reaksi keras dari Farhad terkait hal ini? Dan lalu apa pula yang membuat Farhad diam-diam kembali membawa perseteruan lamanya dengan Rasman? Seperti apa Farhad mengomentari status Rasman yang kini menjadi terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik atas laporan Hotman Paris? Benarkah Farhad Abbas yakin Rasman tidak akan bisa melenggang bebas dengan pelaporan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dua pengacara kondang tanah air, Farhad Abbas dan Rasman Arif Nasution, terlibat saling sindir yang menghebohkan. Bermula dari cuitan Farhad Abbas yang kira-kira berbunyi seperti berikut ini. Hei si kura-kura ninja, dulu mohon-mohon masuk kuasa jadi pengacara aku kasus Ahmad Dhani. Biar dia top, hanya satu kali sidang langsung gue pecat. Gak pintar, malu-maluin aja. Terus minta honor 50 juta buat uang saku ke umroh. Yang gak kukasih lah. Masih ada rekaman pura-pura suami istri nangis-nangis minta bantu damaikan ama istri gubernur yang saat itu dia tipu 1,4 miliar. Masih ada bukti LP dan tipu-tipunya itu. Mau buka-bukaan atau mau pura-pura ninjaan kita? Hah? Memunculkan ketegangan yang semakin memuncak antara Farhad Abbas dan Rasman Arif Nasution. Menanggapi hal ini, Rasman yang dikenal dengan gaya bicaranya yang tajam dan penuh percaya diri, memberikan pernyataan mengejutkan. Rasman menyatakan bahwa dirinya sudah lebih dari 2,5 tahun tidak berkomunikasi dengan Farhad Abbas. Dan dengan nada sinis, Rasman menambahkan bahwa nominal 50 juta rupiah yang disinggung Farhad terlalu kecil untuk seorang pengacara sekelasnya. Tidak butuh waktu lama bagi Farhad Abbas untuk membalas komentar Rasman. Farhad saat ditemui tim Intens Investigasi via sambungan video call kemarin mengungkap fakta mengejutkan. Menurutnya, Rasman hanya pernah membantu sekali saja saat dirinya menangani permasalahan Ahmad Dhani. Farhad bahkan secara belak-belakan menyebut performa Rasman saat itu atau dalam menangani kasus tersebut tidak memuaskan sehingga ia hanya sekali menggunakan jasanya. Lah, dia yang 2015 sidang di PN Jakarta Selatan, pengacaranya saya nampak di video di YouTube, kok ditolak? Saya nolong dia nggak pernah bayar saya. Farhad, jangan kau nambah-nambah lagi, ya. Sekarang, saya nggak pernah minta satu tim sama kau. Yang ada dulu 2015, saya sudah bantu kau. Tapi saya nggak mau terkecoh urusan ini. Kalau dia bilang, saya mau gabung sama dia, rasanya kami udah 2,5 tahun nggak pernah komunikasi. 50 juta masih ada lah uang saya. Saya masih ada uang 50 juta. Dikit-dikit. Gini. Saudara RAN ini dulu pernah jadi pengacara, membantu saya cuman 1 kali sidang dalam perkara Ahmad Dhani. 1 kali sidang saksi. 1 kali doang karena dia ingin ngetok.
ingin membantu, nggak bayar, gratis, ya. Habis itu cara bertanyanya kurang bagus, malah bisa memberatkan saya. Habis itu nggak dipakai-pakai sama saya. Saya yang banyak jasa sama dia. Kalau bukan saya mendamaikan dengan Evi Saharudin, waktu dilaporkan kasus penipuan 1,4 miliar dan damai, dia bayar, dia kembalikan uangnya 800 juta. Ya. Kalau bukan gara-gara saya. Oh iya, Gitu. Bang tadi Bisa tadi KO, bisa jadi napi. Kalau saya menyelamatkan, ya. Ya, disitulah saya lihat ada semua rekaman pembicaraan sampai sedih-sedih minta tolong semua, bahkan mau bayar saya, mau ngasih saya uang 50 juta lengkap, semua ada, ya. Nah. Jadi tolong sama saya jangan sombong, nanti masuk neraka dan orang-orang nanti nggak akan percaya lagi karena yang kalian lawannya adalah Farhad Abbas, orang yang pernah membantumu, yang menyelamatkan kamu dari penjara. Perseteruan antara Farhad Abbas dan Rasman Arif Nasution rupanya belum berakhir sampai di situ. Di tengah panasnya perang sindiran soal kasus lamanya, Rasman juga tiba-tiba menyoroti kasus yang saat ini melibatkan Farhad Abbas dengan artis Denny Sumargo. Dalam sebuah wawancara, Rasman menyebut bahwa laporan antara Farhad dan Denny dianggapnya terlalu lemah dan tidak perlu berakhir dengan saling melapor ke polisi. Pernyataan ini langsung mendapat reaksi keras dari Farhad Abbas. Tidak tinggal diam, Farhad menyindir balik koleganya tersebut dengan pernyataan pedas. Menurut Farhad, seorang pengacara seharusnya fokus pada pekerjaannya sendiri dan tidak ikut campur dalam perkara yang bukan urusannya. Farhad juga menambahkan, dirinya tidak akan terpengaruh oleh komentar Rasman dan tetap yakin dengan langkah hukum yang diambil dalam kasusnya melawan Denny Sumargo. Ia juga menegaskan bahwa setiap laporan yang ia buat didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat, bukan spekulasi semata. Saya udah bilang, saya boleh jawab, apalagi saya dengar tadi dikit-dikit. Saya udah bilang dari awal, laporan Farhad lemah, laporan Densu lemah. Jadi kalau dari saya, udahlah nggak usah sering lapor, karena nggak ada unsurnya itu. Satu lapor ini, satu lapor ini. Nah, yang tidak fokus justru kasusnya si Agus dengan si Novi. Nah, kalau saya dengan NM nih, kita ya memang saya kejar. Kenapa? Karena memang harkat martabat saya diganggunya. Nah, kalau orang ini nggak selesai-selesai, kan ujung-ujungnya sekarang coba. Kasihan kan yang nyumbang tak kemana duitnya, yang ini pegang ini sudah repot gitu. Artinya laporan Bang Farhad bisa menjebloskan Bang Densu ke penjara? Enggak. Kalau laporan Bang... Saya yakin, maka saya bilang, saya yakin laporan Farhad terhadap Densu nggak akan membuat Densu masuk penjara. Jangankan masuk penjara, tersangka aja enggak, itu keyakinan saya. Laporan Densu terhadap Farhad juga sama. Jadi buat apa capek-capek? Terus ngapain kalian ribut? Nggak ada kok yang terlalu menyerang, saya lihat, nggak ada. Kan saya fair orangnya, walaupun saya berbeda pendapat dengan Farhad. Saya lihat nggak ada juga yang berlebihan kalimat Farhad terhadap Densu. Saya lihat juga tidak ada yang berlebihan kalimat Densu terhadap Farhad ketika datang ke rumah dia. Lah ini hanya perkara udahlah buat laporan, udah periksa. Buat apa? Kasihlah pendidikan yang baik di masyarakat ini. Udahlah Farhad, kau fokus aja ke kasus Agus. Bantu Agus, kalian sudah janji, apalagi timmu itu juga sahabat saya, Saudara Krisnamurti, kemarin masih di Melbourne, Australia. Saya kira kalau misalnya saudara saya bro ini Krisnamurti pulang, udah berobat aja, kan dia yang bantu kemarin. Saya tahu kalau yang lebih punya kemampuan dan keinginan itu kan kelihatannya bro saya Krisnamurti oke, Farhad juga oke. Tapi saran saya udahlah kalian kasih aja berobat dia, nggak usah berkonflik, kasihan. Nah katanya tadi saya dikirim itu ada curhatan gitu, betul ya? Ada curhatan Agus. Nah terus dibawa curhatan Agus kemungkinan akan menarik kuasa dari Farhad. Ya, mudah-mudahan saja enggak. Itu kan saya lihat tadi di media sosial, tapi kan medsos ini kadang-kadang beritanya nggak benar. Kira-kira begitu. Ya itu lagi bermasalah dengan hukum, jangan banyak komentar. Fokus saja di kasusnya sidang nanti, ya. Oke? Oke, Bang. Masih banyak laporan-laporan lainnya, termasuk laporan saya yang akan berjalan juga. Ya, drama antara Farhad Abbas dan Rasman Arif Nasution memang seolah tak pernah usai.
Masih dalam wawancaranya secara daring tim Intens Investigasi, Farhad kembali melancarkan serangan verbal di mana ia menuding terkait gaya Rasman di ruang sidang dan status hukumnya saat ini. Juga menyebut bahwa kasus Rasman terkait Iklima Kim di mana Rasman sempat menjadi pengacara Iklima melawan Hotman Paris telah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Komentar Farhad ini tentu saja memicu reaksi cepat dari Rasman. Dalam sebuah wawancara terpisah, Rasman menanggapi pernyataan Farhad dengan nada santai tetapi tetap penuh sindiran. Lantas seperti ini ungkapan Rasman dan keyakinannya kepada kasus hukum yang sedang dihadapinya tersebut. Ingat aja, kau dulu pernah menghina pengadilan, pernah mempermalukan hakim jaksa, teriak-teriak di pengadilan. Nah, sekarang kau duduk di kursi pengadilan sana ya. Jadi jangan lawan-lawan Farhad Abbas. Farhad Abbas ini pengacara pembela kaum yang lemah. Selama ini kau mengata-ngatai saya di media sosial tanpa kau head to head dengan Rasman. Tapi di persidangan kau akan head to head dengan Rasman dan saya akan buka. Ingat aja. Dan saya sudah punya data, tim, dan ingat. Hari ini jangan coba-coba mendekati hakim, jaksa, dan lain-lain. Semuanya akan tegak lurus. Saya akan ungkap. Dan ini adalah pertaruhan bagi lawyer. Sekarang gini, Iklima Kim bilang ke saya dia dilecehkan. Kalau bahasa hukum dari saya diduga dilecehkan oleh Hotman. Oke? Dia buat kuasa, kami preskon. Ada dia suruh saya chattingannya ada. Oke. Kemudian Hotman marah. Dilaporkan oleh dia Iklima Kim. Terbukti Iklima Kim jadi tersangka. Belakangan Hotman bilang mereka pacaran. Kira-kira kok pacaran kenapa dilaporin? Yang kedua, Iklima Kim bilang tidak dilecehkan. Belakangan, tapi sekarang masih tersangka. Loh, kalau Anda pacaran, terus Anda merasa tidak dilecehkan, terus ngapain Anda ketemu saya? Kan aneh nih, ada dua anak manusia yang berpacaran tapi membuat keterangan berbeda. Makanya tempatnya di pengadilan. Ini akan seru ini. Jadi nggak usah bilang begini, nggak usah gitu. Kalau saya itu, udahlah, nggak usah pelihara kemunafikan ya. Saya nggak menuduh dia munafik, tapi bagi saya kemunafikan itu adalah kecelakaan terbesar. Dan saya yakin saya akan aman-aman aja. Sementara itu di balik sorotan publik yang tertuju pada perseteruan antara mereka, Farhad Abbas seperti diketahui juga tengah terlibat aksi saling tegang antara dirinya dengan Denny Sumargo. Farhad seharusnya dijadwalkan menjalani BAP hari ini, namun tidak memunculkan batang hidungnya. Lantas kemanakah Farhad? Benarkah dengan ketidakhadirannya sekaligus menegaskan jika pelaporannya terhadap Denny Sumargo benar seperti kata Rasman tidak memenuhi unsur? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kemarin, tepat pada 22 November 2024, kasus perseteruan hukum antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo memasuki babak baru. Dalam proses hukum yang tengah berjalan, pihak Farhad Abbas yang diwakili oleh Rizaldi menjalani pemeriksaan oleh penyidik terkait laporan terhadap Denny Sumargo. Pemeriksaan ini berlangsung cukup intens dengan durasi 5 jam penuh dan Rizaldi dicecar dengan 25 pertanyaan seputar kasus yang tengah diproses. Menurut Rizaldi sebagai perwakilan pihak Farhad Abbas, ia telah memberikan keterangan yang diperlukan dan yakin bahwa bukti-bukti yang dimiliki cukup kuat untuk menjerat Denny Sumargo ke ranah hukum. Dengan nada percaya diri,
Rizaldi menyatakan optimis dengan bukti yang ada dan Denny Sumargo akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hari ini untuk melapor dulu, karena saya diberikan kuasa oleh Bang Farhat gitu sebagai pelapor. Tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh Denny Sumargo, jumlah pertanyaannya ada 25 pertanyaan ya, yang kita udah melampirkan beberapa barang bukti, ada beberapa video yang isinya adalah saya sampaikan di dalam akun TikTok Tribun Hoax dan akun TikTok lainnya. Kita ini orang Makassar ya, bos. Kau bugiskan, cabut pedangmu. Hei, ada burungmu, cabut pedangmu. Kasih tahu kasihmu. Ya, ini muatan video yang diucapkan oleh Denny Sumargo di media sosial. Akhirnya ya kita laporilah di Polres Jakarta Selatan itu. Ya seputar penghinaan, seputar ujaran kebencian dan permusuhan. Muatannya yang dalam kata-kata ini, kita ini orang Makassar itu, kita serius akan proses hukum sampai berjalan proses hukumnya gitu. Kita akan serius kalau memang terbukti ya dari alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksinya, kalau memang Denny Sumargo telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana yang kita laporin, tentu akan naik, perkaranya akan naik sidik gitu, dan akan naik ke tahap penyidikan untuk digelar perkara lagi ke tahap nanti akan tersangka atau selanjutnya bagaimana gitu. Selanjutnya akan dipanggil adalah pihak korban sendiri, Pak Farhat Abbas sendiri, yang merasa dirugikan oleh ucapannya Denny Sumargo. Di sisi lain, Farhat Abbas sendiri mengungkapkan bahwa dirinya dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan langsung minggu depan. Farhat memilih untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang, menunjukkan keyakinannya pada sistem hukum yang ada. Hal itu berarti Farhat Abbas juga tidak mau dianggap sombong atau menakut-nakuti orang lain. Namun Farhat mengaku bingung dengan pasal yang dijadikan landasan Denny Sumargo melaporkan dirinya ke polisi, yaitu pasal pengancaman. Sebab bagaimana mungkin orang yang merasa terancam oleh pernyataannya justru begitu berani menyambangi rumahnya dengan gaya khas ala Denny Sumargo yang diduga berlagak sombong. Ataukah aksi Denny Sumargo menyambangi rumahnya merupakan aksi gagah-gagahan hanya untuk kepentingan konten? Karena ujung-ujungnya, Denny juga menempuh jalur hukum mempolisikan Farhat Abbas di Polda Metro Jaya. Pada prinsipnya saya sih menyerahkan pada hukum. Saya nggak mau takabur atau mau sombong gitu. Ya artinya saya nggak mau juga dianggap nakut-nakutin orang. Tapi yang jelas, kalau orang bilang saya mengancam, salah alamat. Dan menyangkut masalah cepat tepat itu, kemarin kan kami merasa seperti diejek bahwa Polres lambat penanganannya, Polda lebih cepat. Ini kerja pengacara cepat, tanggap diam-diam, enggak juga. Itu hampir sama kok, hanya mungkin beda 1-2 hari aja. Ini masih dalam minggu yang sama gitu. Dan saya nggak perlu ngejek-ngejek terus mengatakan saya nggak takut, saya akan hadapi, kalau butuh backup yang lebih besar kita backup, nggak perlu. Aku hanya fokus di kalimat aku Makassar, kamu Bugis, mana pedang, cabut pedangmu, mana burungmu, cabut pedangmu. Aku hanya fokus di situ aja. Kemudian dari awal, kalau mereka mengadukan saya sebagai pengancaman dan dia merasa terancam, loh, ini kan awal mulanya ada kalimat yang kita artikan. Kemudian ketika mendengar salam hajar, kemudian dia langsung memang ada komunikasi. Farhat, kamu akan saya datangi, kamu mau hajar saya samperin, minta Sherlock. Dan saya baru menyadari begitu sombongnya terlapor ini datang ke rumah saya, kemudian dia memaksa untuk masuk. Saya udah janjian segala macam, saya keluar dengan gaya kalau nanti ada terjadi saya cuma tangkis saja, tangkis, kemudian masuk. Kemudian mereka bertanya, apa itu hajar? Ya saya jelaskan, hajar itu hukum jamin rakyat.
Dan ini adalah satu lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar resmi berakta notaris dan di Kesbangpol dari tingkat kabupaten, kota, provinsi sampai Departemen Dalam Negeri sejak tahun 2011 lalu. Nah, jadi dia tidak boleh menafsirkan atau mengatakan bahwa ini tidak masuk dalam Kamus Bahasa Indonesia. Sebenarnya posisi yang mau mencari terkesannya minta dipukul, tapi lebih terkesan lagi dia berani sebagai laki-laki Sirina Pace, ya kan, mendatangi rumah orang loh. Seumur umurku ini baru kali ini aku didatangi rumah orang ngajak dengan teriakan Sirina Pace. Udah kayak perang gitu. Ada orang merasa terancam, dia datangin rumah kita. Kemudian dia siap tangkis wartawan, ya kan? Saya nggak tahu ya, apakah dia ini datang berani atau untuk kepentingan konten, untuk mempermalukan atau untuk mendapat, atau nanti ujungnya bercanda-bercanda kan? Untuk mengetes nyali gitu. Ya kalau mau ngetes nyali, ya ketemu saya tempelin saya duluan, ngelawan nggak saya gitu. Tapi kalau datang ke rumah saya minta dihajar, ya nggak mungkin saya hajar. Dia udah meyakinkan dia nggak akan lapor polisi. Buktinya dia lapor juga kan? Nggak dihajar aja dia ngelapor gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.